Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wansur 'alaina rahmatika wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimain bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahi wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Al-Fatihah. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang kitab Risalatul Muhawanah. Kalau kemarin kita ngebahas tentang sebab-sebab bisa terciptanya keyakinan yang kuat di dalam diri kita. Bagaimana cara kita memperbaiki keyakinan kita. Nah, kalau sekarang adalah kita masuk tentang pembahasan dari buah keyakinan. Kenapa yakin ini masih dibahas lagi tentang keyakinan? Karena keyakinan ini adalah salah satu sumber, salah satu pangkal yang paling utama di dalam kita hidup beragama. Paling utama adalah kita punya keyakinan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan ta'allamu al-yaqin. Belajarlah kalian semua tentang keyakinan. Berarti kalau belajar ini itu maknanya ada proses. Ada proses untuk sampai kita menemui sebuah keyakinan yang kuat. Jadi yakin itu nggak secara tiba-tiba tahu-tahu, oh kita punya keyakinan yang kuat. Nggak begitu. Ada proses sehingga terciptanya kita bisa memiliki keyakinan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu amalan-amalan yang harus kita lakukan untuk menguatkan yakin, saya ulang sedikit yang kemarin. Yang pertama adalah kita memperbanyak membaca ayat-ayat Allah, yaitu membaca Al-Quran. Dengan kita memperbanyak membaca Al-Quran, maka keyakinan kita akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saat jika kita dibacakan ayat Allah, jika disebutkan nama Allah, wajilat, bergetar hati kita. Hati kita akan bergetar. Dan jika dibacakan kepada kalian semua ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan bertambah pula keimanannya. Kan begitu. Maka untuk menambah keyakinan kita, memperkuat keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyak kita membaca Al-Quran. Kemudian kita disuruh untuk memperbanyak membaca hadis-hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu membuat kita bertambah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa mengerti tentang kesempurnaan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah, keesaan Allah, kehebatan Allah di atas makhluk-makhluknya. Allah lah yang maha segala-galanya. Karena semua makhluk itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita berpikir tentang keagungan Allah, kebesaran Allah, maka kita pun akan bertambah keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, untuk menambah keyakinan, ini saya ngulang saja sedikit biar nyambung dengan yang kemarin. Yang kedua adalah kita selalu melihat sesuatu dengan pandangan mengambil pelajaran.
Melihat sesuatu ini melihat apa? Misal melihat tentang ciptaan Allah, melihat tentang luasnya bumi ini, melihat tentang kebesaran Allah di dalam menciptakan langit, astronomi dan sebagainya. Semua alam ini yang Allah ciptakan ini kalau kita berpikir dengan baik, maka itu akan menambah keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melihat apa yang ada di tubuh kita. Kita melihat, ya Allah, saya nyiptain rambut satu aja saya nggak bisa. Apalagi rambut itu bisa tambah panjang, tambah panjang, tambah panjang. Ini semua atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya bercerita tentang panjangnya syaraf manusia. Yang panjangnya syaraf manusia itu adalah 90.000 kilometer. Yang ternyata panjangnya saraf manusia itu berkali-kali lipat daripada diameter bumi. Kita melihat bumi yang begitu luas, lautan yang ada di bumi, ketika kita lihat, ya Allah, luas. Kalau kita di padang pasir, lihat, ya Allah, begitu luas bumi ini. Kita naik ke atas gunung, melihat bawah, ya Allah, luas benar. Seakan-akan bumi ini begitu besar. Tapi ternyata bumi yang begitu besar, diameternya cuma 12.746 km, sedangkan panjangnya saraf manusia itu adalah 90.000 km. Maka ini kita berpikir tentang hal itu akan menambah keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menambah keyakinan kita kepada Allah, yang ketiga adalah apa? Ayya'mala ala muqtada ma amana bihi zahiran wa batinan. Ini yang kemarin sudah dibahas. Jadi kita itu selalu berbuat sesuatu yang mengundang ridho dari Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik zahir dan batin. Bukan cuma zahirnya saja, tapi zahir dan batin secara terus-menerus, dengan mengerahkan segala kemampuan untuk menjalankan itu. Ya. Karena kalau cuma zahir saja, zaman sekarang banyak orang yang zahirnya alim, tapi sebenarnya dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ini banyak orang zahirnya Masya Allah luar biasa, tapi ternyata akhlaknya jauh dari akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak orang yang gampang menyalahkan orang lain, gampang mencemooh orang lain, gampang mencaci orang lain, walaupun secara zahirnya dia adalah orang alim, maka ini salah. Orang yang seperti ini salah. Di hadapan Allah salah, karena dia selalu menyalahkan orang lain. Kalau orang sudah menyalahkan orang lain, berarti dia menganggap dirinya benar. Padahal kita tidak bisa. Merasa kita lebih baik dari orang lain, itu adalah kesalahan besar. Kita harus merasa bahwa diri kita adalah orang yang paling salah, orang yang paling banyak dosa. Nah, zaman sekarang banyak yang seperti itu. Semoga Allah jaga kita semua dari perbuatan-perbuatan yang gampang menciptakan kita mudah untuk menyalahkan orang lain. Apalagi baru dengar kabar-kabar kabar burung, hoax. Baru dengar hoax, tapi kita sudah mengejar sesuatu dengan semaunya sendiri. Ini salah besar. Padahal kabar ini ada cerita. Dulu ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang Yahudi. Orang masih Yahudi. Orangnya buta, kemudian kakinya lumpuh. Jadi udah buta, kakinya lumpuh, nggak bisa jalan dia. Dia itu duduk cuman di emperan toko dia. Kalau ada yang ngasih makan, dia makan. Kalau nggak ada yang ngasih makan, berarti dia nggak makan.
Tapi ternyata siapa yang rutin untuk memberi makan terhadap orang Yahudi ini? Yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kalau pagi datang kepada orang Yahudi ini, orang Yahudi ini disuapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sepotong roti sama ada kuah, disuapin sama Rasulullah. Kemudian apa yang terjadi? Orang Yahudi ini yang buta, yang tidak bisa melihat, buta, lumpuh, agamanya Yahudi, disuapin sama Rasulullah sambil ngomong, wahai engkau orang yang baik, engkau orang yang setiap hari memberi aku makan, engkau ini orang yang memiliki budi pekerti yang luhur. Aku berpesan kepadamu, jangan pernah kamu ikuti yang namanya Muhammad. Ini padahal yang nyuapin siapa? Rasulullah. Tapi Rasulullah diomongin sama orang Yahudi, jangan pernah ikuti Muhammad. Karena Muhammad adalah tukang tipu. Muhammad adalah tukang sihir. Kalau kita gimana coba? Kita lagi bantuin orang, nyuapin orang, orangnya ngomong seperti itu. Sakit kita. Bisa-bisa nih roti atau nasi ini bisa masuk ke tenggorokan orang itu, benar nggak? Tapi Rasulullah tidak, sabar. Sampai suatu ketika dengan berjalannya waktu, rutin Rasulullah ngasih makan orang Yahudi ini terus. Akhirnya wafatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada putrinya, yaitu istrinya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Siti Aisyah. Ya Aisyah, aku berusaha untuk menjalankan seluruh sunnah-sunnahnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kira-kira masih ada tidak sunnah yang belum aku jalankan? Kemudian Siti Aisyah menjawab kepada Sayyidina Abu Bakar bahwa Rasulullah setiap pagi selalu memberi makan terhadap orang Yahudi yang ada di pojok sebelah sana, ditunjukkan sama Siti Aisyah. Akhirnya nggak lama kemudian Sayyidina Abu Bakar ngambil makanan ini, membawa roti sama satu mangkok kuah, dibawa ke orang tersebut. Disuapin orang ini sama Sayyidina Abu Bakar. Ternyata makanannya dilepehin sama orang Yahudi itu. Pih, kalau orang sekarang, kenapa makanan ini keluarkan? Engkau bukan orang yang biasa ngasih makan kepadaku, kata orang Yahudi ini. Bukankah engkau buta? Dari mana kamu tahu bahwa aku bukan orang yang biasa memberi makan kepadamu? Kalau orang yang biasa ngasih makan kepadaku, dia orangnya lembut, begitu halus, akhlaknya begitu luar biasa. Bahkan karena beliau tahu bahwa gigiku sudah nggak ada, maka ia menghaluskan makanan terlebih dahulu sebelum disuapkan kepada diriku. Berarti engkau adalah lelaki yang beda, bukan lelaki yang biasa nyuapi aku. Akhirnya menangis Sayyidina Abu Bakar. Menangis Sayyidina Abu Bakar sambil berkata kepada orang Yahudi, orang yang biasa nyuapin engkau, orangnya telah meninggal. Nangis orang Yahudi. Bergetar ini. Aku sekian lama dibantu oleh orang tersebut. Dia orang yang begitu baik, dia orang yang begitu luhur akhlaknya. Tapi aku belum sempat berkenalan sampai saat ini kepada dia. Apakah kamu kenal siapa dia? Jawabnya Sayyidina Abu Bakar, dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bergetar orang Yahudi ini. Padahal dia biasa aku caci. Ternyata apa yang aku dengarkan tidak seperti kenyataan yang terjadi, kata orang Yahudi ini. Kaget kan orang Yahudi ini, kaget. Akhirnya orang Yahudi bilang,
oh selama ini aku telah mendengarkan berita-berita palsu, berita-berita bohong, karena ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Akhirnya dia disaksikan oleh Sayyidina Abu Bakar membaca 2 kalimat syahadat, dia bersyahadat dan masuk ke dalam agama Islam. Alhamdulillah, masuk ke dalam agama Islam karena akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dari cerita ini, dari zaman dahulu, zamannya Rasulullah, itu sudah ada yang namanya hoax. Yang namanya hoax itu sudah ada. Siapa yang bikin? Ya setan dan antek-anteknya, termasuk orang kafir Quraisy. Maka kalau zaman sekarang masih orang hobi bikin hoax, maka dia adalah pengikut kafir Quraisy. Kalau ada orang sukanya mengadu domba, sukanya mencaci, sukanya menghina orang, merendahkan orang, maka dia pun termasuk pengikut kafir Quraisy, karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan seperti itu. Kalau zaman sekarang orang sukanya menyalahkan, menyesatkan, kemudian menjatuhkan yang lain, udah menyesatkan, menyalahkan. Kalau orang seperti ini, ya hobinya seperti orang kafir Quraisy. Karena kafir Quraisy apa yang dilakukan? Ya menyesatkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dituduh sesat, Nabi Muhammad dituduh salah, bahkan Nabi Muhammad dituduh tukang sihir. Inilah pekerjaannya orang kafir Quraisy. Kalau zaman sekarang hobinya nyalahin, hobinya menyesatkan, maka itu ya pengikut kafir Quraisy. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi inilah pentingnya kita memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tadi kata Rasulullah, ta'allamu al-yakin. Belajarlah kalian semua keyakinan, biar tambah yakin kepada Allah. Akhirnya sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana aku belajar yakin? Jawabannya Rasulullah apa? Jalisul muqinin. Duduklah, sering duduk dengan orang-orang yang memiliki keyakinan yang kuat. Kita duduk dengan guru kita, itu sama saja kita itu duduk dengan ahli yakin. Guru kita duduk lagi dengan gurunya lagi, itu sama saja belajar dengan orang yang memiliki keyakinan. Gurunya duduk lagi dengan gurunya lagi, maka ini gurunya duduk dengan ahli yakin lagi, yaitu gurunya. Dan terus guru-guru ini menyambung sampai kepada tabi'in, yaitu orang-orang yang yakin kepada Allah. Kemudian tabi'in ini duduk dengan orang-orang yang sangat yakin kepada Allah, yaitu para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan sahabat Nabi duduk dengan sumber keyakinan, orang yang paling yakin, orang yang paling beriman, orang yang paling bertakwa, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Berarti untuk menjalankan hadisnya Nabi Muhammad SAW, ta'allamu al-yaqin, belajarlah kalian semua tentang keyakinan. Dan caranya gimana belajar keyakinan? Yaitu jalisul muqinin, duduk dengan orang-orang yang yakin. Ini beruntung kita. Kita duduk dengan para kiai, kiainya duduk dengan gurunya, gurunya terus. Ini berarti mata rantai kita menyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga semoga keyakinan ini akan tertanam di dalam hati kita yang kuat. Tapi kalau belajarnya potong kompas, kita belajar ke buku nih, kita belajar begini. Ini belajar buku, ya kan? Misal buku ini, kalau ini kitab jelas ya. Nah, misal nih ada buku. Ini buku tulisannya begini kan. Tulisan begini, ini bahasa Indonesia kalau yang ini. Ya ini buku. Apakah buku ini yakin? Kita nggak tahu buku ini yakin apa enggak. Yang namanya mungkin, namanya ini isim fa'il. Isim fa'il itu berarti si pelaku. Orang yang memiliki keyakinan, ya manusia itu namanya.
Lah kalau untuk kita bisa memiliki keyakinan dan diajarkan oleh Rasulullah untuk belajar keyakinan kemana? Duduk dengan orang yang memiliki keyakinan. Maka kita belajar harus dengan guru. Tidak boleh belajar asal buka buku, asal buka Google, asal searching. Ini bahaya karena tidak bisa menanamkan keyakinan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kata Rasulullah, untuk menanamkan keyakinan gimana caranya? Duduk dengan orang yang memiliki keyakinan. Maka alhamdulillah kita semua belajar di pesantren, ada kiainya, alhamdulillah mata rantainya nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Wa min samaratil yaqini, wa min samaratil yaqini lan iku setengah saking pira-pira buah yakin as-sukunu ila wa'dillahi, utawi antenge ila wa'dillahi maring janjine Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kalau sudah memiliki keyakinan yang kuat, dia itu sudah tenang sudah. Dia tidak ada keraguan dengan janji-janjinya Allah subhanahu wa ta'ala. Kayak misal, sadaqah tudfi'u ghadab Rabb. Orang melakukan sedekah itu bisa meredamkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Zaman sekarang, ini kayak sekarang yang terjadi, banyak merebah virus corona di mana-mana. Kalau orang yang memiliki keyakinan yang kuat, yang pertama, dia akan banyak istighfar kepada Allah. Dia akan banyak membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia akan banyak melakukan sedekah. Ini orang yang yakin kepada Allah. Kenapa? Ketika orang banyak beristighfar kepada Allah, banyak memohon ampun kepada Allah, yang pertama kata Rasulullah, at-taibu minadz-dzambi habibur rahman. Orang yang bertaubat dari dosa-dosanya, maka dia adalah kekasih Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman? Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, maka kita akan menjadi kekasih Allah. Kalau kita sudah menjadi kekasih Allah, orang yang dicintai Allah, maka Allah tidak akan menyakiti orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk dari bahaya corona yang sekarang menyebar, insya Allah kita semua terjaga karena kita banyak membaca istighfar. Kemudian yang kedua, shalah ala nabi. Yakin, orang sudah yakin, ya yakin sudah, bahwa siapa yang membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali, Allah akan balas 10 kali. 10 kali dibalas. Balasannya apa? Rahmat dari Allah diturunkan kepada kita. Oh, sholawat, kan kita baca sholawat, padahal kita diperintahkan untuk zikir. Apakah sholawat itu bukan zikir? Jadi kata Allah subhanahu wa ta'ala disampaikan kepada Nabi Muhammad di dalam salah satu hadis qudsinya, "Faman dzakaraka faqad dzakarani." Siapa yang telah menyebutkan namamu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka sama saja dia telah menyebut asma Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menyebutkan berzikir atas Nabi Muhammad, maka orang itu sama saja dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalam hadis qudsi. Makanya kalau begitu sholawat termasuk zikir? Tidak, zikir. Kita menyebutkan namanya Rasulullah, sekaligus kita menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingat kepada Rasulullah, sekaligus kita ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tentram, tenang, yakin dia. Baca istighfar, baca sholawat, insya Allah terhindar dari corona. Yakin dia sudah. Tidak ragu dengan janjinya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian
dia akan banyak berdoa kepada Allah. Allah berjanji kepada kita, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti akan aku berikan. Allah Ta'ala bakal dikasih permintaan kita. Orang yang punya yakin, dia tidak ragu dengan janjinya Allah, karena innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengingkari janji. Jadi kalau Allah sudah mengatakan ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku akan aku berikan, maka Allah pasti akan kabulkan permintaan kita tanpa ada sedikit pun keraguan. Tidak ada keraguan sama sekali. Yakin mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang memiliki yakin. Kemudian yang keempat, sedekah. Dengan kita melakukan sedekah itu bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak salah, kita banyak maksiat, kita banyak dosa, kita banyak melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk menambal murkanya Allah dengan kesalahan-kesalahan kita, maka kita harus perbanyak melakukan sedekah. Insyaallah, asal kita mau banyak istighfar, banyak sholawat, banyak baca doa, minta kepada Allah, dan kita banyak sedekah, insya Allah kita aman. Doa kapan? Terserah kita mau doa kapan. Karena kita nggak ada ketentuan doa. Mau doa kapan saja sudah. Kita ba'da sholat, kita doa bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah kita berdoa kepada Allah. Kemudian di antara dua khutbah kita berdoa kepada Allah. Yang malam Jumat kita doa kepada Allah. Malam Kamis kita banyak, yang penting banyak berdoa. Lah makanya sekarang ada lagi yang ngomong, kenapa kita kalau berdoa minta kepada Allah kalau malam Jumat? Padahal Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu. Allah memerintahkan kita, ud'uni, mintalah kepadaku. Terserah mau mintanya kapan. Lah ada orang malam Jumat minta kepada Allah, salah. Yang salah di mana? Malam Jumat lagi berdoa kepada Allah, katanya salah. Nah, ini pemahaman-pemahaman ini yang harus jangan sampai ngerusak keyakinan kita. Jadi kita yakin dengan janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasiqatu bidhamanillah. Lan benar-benar yakin kelawan jaminannya Allah Ta'ala. Yakin mantap sudah dengan jaminan Allah. Kalau kita berbuat baik, dijamin pasti hidupnya bahagia. Kalau kita taat kepada Allah, dijamin sama Allah pasti akan bahagia dan selamat dunia dan akhirat. Kalau kita mau berbuat baik kepada sesama manusia, jaminannya kita pasti akan dia bahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan oleh orang-orang sekeliling kita. Kalau kita mau taat kepada Allah sampai Allah mencintai kita, maka seluruh manusia pun akan mencintai kita. Makanya kalau lihat ulama, kita itu lihat ulama nih, jangankan lihat langsung, kadang lihat fotonya ulama itu terbawa hati kita. Kadang kita baru lihat fotonya ulama nih, ya Allah, yang tadinya tidak taat saja kepada Allah, bisa gara-gara lihat fotonya ulama tergetar hatinya, kepingin menjalankan taat kepada Allah. Baru foto ini, yang tadinya tidak mau sholat nih, gara-gara lihat fotonya ulama, baru lihat, ya Allah, aku pengen ngelakuin sholat. Lihat wajahnya ulama. Kenapa seperti ini? Idza ahabballahu abdan, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba, maka dipanggil malaikat Jibril oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Jibril, inni uhibbu fulanan, sesungguhnya aku mencintai fulan, fa'hibbu, maka cintailah dia. Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencintai fulan, seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi malaikat Jibril ini tidak egois. Malaikat Jibril langsung panggil,
Ya sama seluruh penghuni langit. Pengumuman, broadcast, kalau sekarang broadcast, di-share langsung. Broadcast, wahai seluruh penduduk langit, ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai fulan, maka kalian semua cintailah orang itu. Diperintahkan oleh malaikat Jibril, sehingga akhirnya seluruh penghuni langit mencintai orang tersebut. Fayudha'ul qabul. Kemudian seluruh penghuni langit ini berusaha untuk menggetarkan orang-orang yang ada di sekelilingnya agar bisa menerima orang tersebut. Senang, dilihat itu senang. Kita ngelihat orang alim, ngelihat ulama, senang. Tenang hati kita, kita baru lihat saja udah tenang. Ini ciri-ciri ulama begitu. Enggak, apa ya? Atau orangnya ngeneki. Gak gawe enak nek didelok gitu loh. Jadi kita itu enggak alergi kalau ngelihat aja. Enggak begitu. Senang. Walaupun enggak ganteng, tetap enak dilihat orangnya. Walaupun enggak putih, tapi bercahaya, wajahnya sejuk kalau dilihat. Inilah ulama. Karena kenapa? Siapa ulama? Ulama adalah innama insyaallah min ibadihil ulama. Orang yang takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah ulama. Bukan kalau orang yang masih berani menghujat, mencaci, maki-maki orang, menyesatkan dan sebagainya, dia sendiri sedang melakukan maksiat kepada Allah, berarti dia tidak takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu tidak masuk kategori ulama. Tapi kalau ulama tenang, dia takut ngomong salah, takut nyakiti orang lain, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takut untuk berbuat salah kepada Allah, takut bermaksiat kepada Allah, takut untuk tidak bisa menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ulama. Nah, kalau orang yang yakin kepada Allah, maka dia akan kuat dengan dia akan benar-benar yakin dengan jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah meragukan apa yang telah dijanjikan dan apa yang telah dijaminkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal iqbal kulli halin ilallahi. Dan dia akan menghadapkan segala sesuatunya, seluruhnya, semua keinginannya, semua cita-citanya, dia hanya untuk mengharap ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan berbuat sesuatu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Cari rezeki, cari rizki, itu adalah sebuah kebutuhan kita, kebutuhan keluarga kita, bahkan kewajiban kita. Tapi kalau kita yakin kepada Allah, maka kita hanya berikhtiar, berusaha, karena ikhtiar itu wajib. Kita akan berikhtiar, akan tetapi tidak menjadikan apa yang kita peroleh itu menjadikan kita semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita peroleh dari rizki kita itu menjadikan diri kita semakin dekat dengan Allah. Bukan menjadikan kita semakin jauh, tapi menjadikan diri kita semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian punya cita-cita untuk menjadi apa? Menjadi sesuatu lah, misal tak punya jabatan, tak punya kedudukan ataupun apapun, ya karena Allah. Tapi karena Allah ini benar-benar karena Allah, bukan basa-basi. Bukan kalau di depan orang karena Allah, tapi di belakangnya punya niat-niat yang bersifat duniawi. Na'udzubillah min dzalik. Kalau karena Allah, benar-benar Allah akan membantu dan Allah akan mudahkan. Tapi kalau karena Allahnya itu di depan orang, giliran di belakang bukan karena Allah, beda ini. Nah, ini termasuk orang yang pengen kekayaan yang banyak, orang kepengen jabatan dan sebagainya. Ini gambaran orang yakin ini. Yakin tapi yang bersifat duniawi. Contoh yakin gini,
Aduh, saya harus berjuang agar aku memiliki kedudukan itu, agar aku memiliki jabatan itu. Karena dia yakin, kalau dia memiliki jabatan itu, dia akan terhormat. Dia akan nyaman di kursi itu. Dia akan disegani sama orang. Dia akan dihormati. Dia yakin akan itu, padahal belum tentu. Bisa jadi ketika dia punya jabatan itu, dia tersandung masalah, korupsi, masuk penjara. Nggak jadi dapat kehormatan, malah dapat kehinaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yakin, yakin kalau saya punya jabatan ini, saya akan mulia, saya akan terhormat, saya akan dipandang orang, saya akan kaya dan sebagainya. Dia yakin akan hal itu. Padahal itu belum tentu, karena itu adalah manusia dan duniawi. Tapi kalau janjinya Allah, maka itu pasti tidak akan teringkari apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang yakin dengan duit? Kalau saya punya duit banyak, maka akan bahagia. Kenapa? Itu Anda punya keyakinan tentang hal itu. Padahal belum tentu ketika punya duit banyak bahagia. Orang lagi masih punya duit 1 juta, berkhayal, ya Allah kalau saya punya 100 juta, bahagia hidup saya. Kalau saya punya 1 miliar, happy hidup saya. Kata Anda ketika Anda belum memiliki uang 100 juta atau 1 miliar. Ketika sudah tercapai, beda. Jangan sampai seperti Balaam nanti. Jangan sampai seperti ada orang yang orang ini malah justru bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan agar aku bisa menjadi orang kaya ya Rasulullah. Karena nanti kalau saya jadi orang kaya, saya akan bantu fulan akan saya bantu. Banyak fakir miskin, janda-janda tua, anak yatim akan saya bantu, doakan. Kemudian Rasulullah menjawab, kondisimu saat ini itu jauh lebih baik. Akhirnya cuma diem, pulang. Besoknya datang lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah, doakan agar aku jadi orang kaya ya Rasulullah. Udah. Qalilun yakfik, sedikit itu cukup buat kamu, lebih baik daripada banyak tapi tidak mencukupi dirimu. Rasulullah tetap minta kepada ya Allah, ya Rasulullah tolong doakan saya tetap jadi orang kaya, karena saya akan bantu ini dan sebagainya. Itu ada fakir miskin, ada anak, ada janda-janda tua, ada anak yatim, saya akan bantu itu semua. Ya sudah, akhirnya Rasulullah mendoakan orang ini agar orang ini menjadi orang kaya. Dapat modal, yaitu dia punya 1 ekor kambing. Ternyata kambing ini jadi sehat, beranak nih banyak. Satu binatang ini beranaknya banyak sampai punya ratusan dalam waktu singkat. Dalam waktu singkat punya ratusan binatang ternak yang dia miliki. Setelah dia jadi orang kaya banget, udah kaya banget nih. Biasa kalau menjelang lebaran dimintai zakat. Ada petugas, kamu tugas berangkat ke sana, ngambil zakat wilayah sana, yang sana ke sana, yang sana ke sana, bagi tugas semua. Ketika bagi tugas, akhirnya datang ke tempat orang ini. Ini kita tugas ambil zakat, untuk mengambil zakat-zakat yang harus Anda keluarkan. Aduh, kita kan sama-sama orang muslim, kenapa mesti ngambil hak kita? Yang diambil kan itu yang belum pada taat. Kalau saya sudah taat, kenapa mesti ngambil dari saya? Duh, kok ini orang beda ini akhirnya. Udah gini deh, ngambil dulu yang lain, nanti saya terakhir deh. Biasa nih, udah meditnya udah mulai keluar. Datengin lagi. Ketika datang,
Udah nanti deh, nanti saya masih mesti ngitung dulu dan sebagainya. Singkat cerita, ketika dia udah kaya malah justru menjadi orang yang kikir, orang yang pelit. Sampai akhirnya dia meninggal dalam keadaan celaka. Naudzubillah min dzalik. Padahal tadinya apa? Dia berpikir kalau dia punya duit banyak, nanti dia akan berbuat kebaikan, dia akan bantu orang, dia akan bantu anak yatim. Hayal ini, hayalnya dia. Kalau mau bantu orang sekarang, bukan nanti. Anda bisa apa sekarang? Saya mau bersedekah, Anda punya uang berapa sekarang? Kalau punya 2.000, keluarkan 2.000. Kalau punyanya banyak, keluarkan agak banyakan. Jangan nunggu nanti, saya kalau punya duit 100 juta, saya akan bersedekah. Hayal ini, berhayal. Nanti sudah 100 juta, sayang ngeluarin. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Ya Allah, andaikan saya jadi orang kaya, saya bisa membantu ini, itu, dan sebagainya. Karena ternyata pahalanya sedekah luar biasa. Ketika dia nggak punya apa-apa, dia hadir di majelis pengajian. Di majelis taklim dia duduk, ada ustadznya ngomong tentang fadilahnya sedekah, dia bersemangat akhirnya. Bersemangat untuk bersedekah. Tapi ketika dia udah kaya, beda. Dulu lagi nggak punya apa-apa, dia rajin ke masjid, rajin ke majelis ta'lim, rajin ke majelis zikir, rajin ke majelis ilmu. Ketika duitnya sudah banyak, nah ini penyakit ini. Kesibukannya dia, masjid mulai dilupakan. Aduh, saya belum sempet nih, masih ada urusan ini itu. Pengajian ditinggalkan. Waduh, saya sibuk ini. Majelis zikir ditinggalkan. Majelis maulid ditinggalkan. Akhirnya semuanya habis. Dia sibuk hanya urusan duniawi sampai dia lupa dengan yang memberikan rizki, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayo jangan takabur, jangan sombong diri kita. Ayo kita ingat kepada Allah, selalu menghadapkan segala sesuatu untuk dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap keinginan, cita-cita, semuanya untuk Allah, bukan untuk diri kita. Ini buah dari kalau orang yang sudah memiliki keyakinan. Kalau orang sudah memiliki keyakinan, dia akan berbuat selalu seperti itu. Wa tarku ma min sya'nihi ayyushghila 'anillahi ta'ala. Dan dia akan meninggalkan yang hanya untuk keinginan sendiri, tapi dia akan merepotkan, menyibukkan dirinya itu untuk melakukan sesuatu yang mengundang ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mementingkan dirinya sendiri. Lebih baik saya akan berbuat sesuatu untuk Allah, bukan untuk kepentingan pribadi. Warruju'u fi kulli halin ilallah. Warruju'u lan balik fi kulli halin dalam saben-saben kahanan ilallahi mari Allah Ta'ala. Ada orang zalim kepada kita, enggak langsung emosi kalau orang yang punya keyakinan kepada Allah. Ada orang ngasih kabar informasi enggak benar kepada kita, enggak langsung ngamuk, enggak langsung marah. Enggak begitu kalau orang yang punya keyakinan kepada Allah, mengembalikan ke Allah. Ini orang datang ke sini bercerita tentang hal-hal yang tidak baik. Ini orang digerakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mulutnya digerakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah subhanallah, ini negur aku agar aku tidak berbuat salah, agar saya tidak berbuat maksiat kepada Allah. Ini Allah masih sayang mengingatkan saya melalui orang-orang ini. Dinasehati, malah justru menjadikan ini jauh lebih baik. Bukan ketika mendengarkan sesuatu yang tidak baik, ngamuk, emosi. Ini berarti tidak mengembalikan sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang yang memiliki keyakinan yang kuat terhadap Allah, maka segala sesuatu yang datang kepada kita, yang terjadi kepada kita, langsung semuanya itu dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Begitu. Wastifraghut taqati fi ibtigha'i mardatillahi. Wastifraghi lan mencurahkan. Wastifraghut taqati lan mencurahkan segala kekuatan fi ibtigha'i ing dalem ngarep-arep mardatillahi, keridhaane Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan mencurahkan benar-benar waktunya, tenaganya, pikirannya, hartanya, semuanya akan dia perbuat hanya untuk apa? Untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bantu orang, cari ridhonya Allah. Bukan untuk sendiri, bukan untuk kepentingan pribadi. Nolong orang karena Allah. Jangan pernah kita bantu orang dengan niat supaya kita dianggap hebat, dianggap orang yang mudah untuk membantu yang lain. Jangan seperti itu. Semua apa yang kita perbuat, ayo semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, mencurahkan segala kemampuannya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang bisa melakukan seperti ini adalah orang-orang yang memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'alal jumlati, maka atas kesimpulan itu semua, fal yaqinu mongko utawi yakin iku al aslu dasar. Wa syairul maqamati syarifati lan sekabehane derajat asyarifati kang mulia, wal akhlaqul mahmudatu lan akhlak kang bagus, wal a'malus salihatu lan ampiro-piro amal kang bagus, min furu'ihi iku setengah saking piro-piro cabangi iman, wa thamaratihi lan buahe iman, wal akhlaqu wal a'malu lan utawi akhlak lan piro-piro amal iku tabi'atun lil yaqin, ngikuti maring yakin, kuwatan wa dha'fan wa sihhatan wa saqaman. Jadi apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan itu selalu mengikuti dari keyakinan kita. Kalau kita yakin, maka kita akan melakukan hal itu. Kenapa ulama-ulama dulu, Imam Ali Zainal Abidin, kalau malam sholat sampai 1000 rakaat, sehingga dapat julukan As-Sajjad. Kenapa? Kok semalam sujud bisa sampai 1000 rakaat? Karena Imam Ali Zainal Abidin memiliki keyakinan yang kuat, yakinnya kuat, maka akhirnya amalnya pun mengikuti keyakinannya, perbuatannya itu mengikuti keyakinannya dia. Akhirnya dia pun beramal dengan amal-amal yang baik. Tapi kalau yakinnya lemah kepada Allah, maka dia pun untuk melakukan amal-amal yang baik, yang mengundang ridhonya Allah, akan melemah pula. Karena amal ini, akhlak itu mengikuti keyakinan. Kayak orang, oh saya orang yang paling cinta dengan Rasulullah. Tapi di sini dikatakan kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, wal akhlaqu tabi'atun lil yaqin. Akhlak itu mengikuti keyakinan. Kalau kita yakin kepada Rasulullah, saya yakin kepada Rasulullah, saya cinta kepada Rasulullah, otomatis akhlaknya akan mengikuti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin yakin kepada Rasulullah, semakin bagus akhlaknya orang tersebut. Maka kalau ada orang yang cinta kepada Rasulullah, hidupnya selalu menjalankan sunnah, tapi akhlaknya tidak seperti Rasulullah, maka sebenarnya dia sendiri tidak yakin, yakinnya nggak kuat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin yakinnya semakin kuat terhadap Rasulullah, maka akhlaknya pun semakin bagus mengikuti Rasulullah. Kalau orang itu yakinnya terhadap Allah kuat, maka semakin bagus pula amal-amalnya dia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah bisa membantu diri kita, dan Allah bisa menjadikan kita semua adalah orang-orang yang yakin terhadap Allah, orang yang yakin kepada Rasulullah, orang yang memiliki kuat imannya,
orang yang memiliki kuat iman terhadap Allah, iman terhadap Rasulnya, sehingga akhlak kita, amal-amal kita itu bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah selalu memberi hidayah kepada kita semua, memberi pertolongannya kepada kita semua, agar kita selalu menjadi manusia-manusia yang diridhai oleh Allah, manusia-manusia yang dicintai oleh Rasulullah, dan kita pun akan menjadi manusia-manusia yang dibanggakan oleh Allah dan dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah akan panjangkan usia kita fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akan mengakhiri usia kita dengan husnul khatimah. Semoga Allah akhiri usia kita dengan husnul khatimah, sehingga Allah akan akhiri usia kita dengan husnul khatimah. Allah mahyina fid dunya bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada wa ahsyurna yawmal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilna al-jannata ma'al anbiya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga apa yang saya sampaikan ini Allah berikan manfaat buat saya pribadi dan hadirin semuanya dan semua yang menyaksikan acara pada malam hari ini. Semoga Allah berikan manfaat, amin ya rabbal alamin, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طش صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل الكدر الأنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وخلاتك يا علماء نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.